Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal matematika tentang integral, khususnya mengenai menghitung ya area between curve ya. Jadi pada konten kali ini kita akan membahas soal integral tentang area between curve ya. Dan soal ini adalah soal quiz, latihan quiz ya dari salah satu sekolah SMA di daerah Tangerang guys ya. Jadi soalnya itu esai dan ada beberapa nomor ya, ada 4 buah nomor. Jadi kurang lebih mirip-mirip soalnya ya. Jadi kita akan lihat ya di konten kali ini bagaimana pembahasannya. Dan sebelum kita masuk menjawab soal-soalnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menghitungnya. Jadi misalkan kalian memiliki 2 buah kurva ya guys ya. Misalkan kurvanya ini kalian bisa perhatikan ada yang fx yang warna hijau dan juga yang gx yang warna biru guys ya. Jadi area yang ingin kita hitung itu adalah area yang misalkan dari boundaries batas A sampai batas B seperti itu. Nah, itu berarti daerahnya yang di shaded seperti ini ya guys ya. Jadi menghitung areanya kamu boleh pakai rumus yang ada di sebelah kanan guys. Rumusnya itu area adalah integral dari boundariesnya dari A sampai B dari function yang ada di atasnya yaitu yang fx dulu dikurangi dengan yang gx guys. Jadi selalu bagian top dikurangi bottomnya, atas dikurangi dengan bawahnya. Batasnya itu dari kiri ke kanan seperti itu guys ya. Jadi menyelesaikan soalnya ini harus bisa menggambar bagian kurvanya juga atau menggambarkan persamaan garis seperti itu guys ya. Jadi kita akan lihat contohnya di nomor yang pertama guys. Ini adalah yang nomor pertama guys ya. Oke. Number one, find the area of the finite region bounded by the curve with the equation of blah 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 and the line of blah blah blah. Nomor satu ini kan nggak ada gambarnya, jadi mau nggak mau kamu harus bisa menggambarkannya gitu ya. Nah, saya menggambarkannya harusnya kalian udah bisa ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa ya mau nggak mau harus review lagi tuh. Itu kan di chapter materi kelas 10 ya tentang persamaan kuadrat. Jadi intinya, misalkan kalau yang ini guys, yang garis dulu, yang garis kan nggak terlalu susah ya. Jadi intinya kamu cari dulu X sama Y intercept-nya kalau ini. Gampangnya kalau yang garis tuh begini. Kalau X-nya 0, Y-nya nanti min 7. Kalau nanti Y-nya 0, ini berarti ini 7/2. Begitu ya kurang lebih guys. Jadi nanti saya dapetin hasilnya, ini 0, min 7. Sorry, ini not to scale ya. 0, min 7, not to scale ya sekali lagi guys. Terus itu 3/2, iya 7/2, sorry. Kurang lebih di sini guys. 7/2,0 ya. Ini adalah gambar garisnya. Not to scale sekali lagi ya guys. Nah, satu lagi adalah persamaan garis yang ini. Sorry ya, yang quadratic function-nya. Ini kamu boleh lakukan factorizations. Nah, factorization-nya ini bagaimana guys? Ini, wah ini kayaknya nggak ketemu ya, ini susah ya. Ini susah banget. Nah, tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, kalian bisa prediksi gambarnya. Kalau misalkan aja X-nya 0, guys. Kalau X-nya 0, ini kan min 27, seperti itu. Jadi adanya di bawah. Terus, ya kalian bisa prediksi nanti gambarnya kurang lebih, karena dia A-nya itu positif, ya, dia pasti smile seperti ini. Jadi kurang lebih ada seperti ini ya. Ini sekali lagi not to scale ya. Ini cuma kira-kira sketsanya aja. Cuma kira-kira sketsanya aja. Nah, yang ditanya itu adalah daerah yang di shaded ya, daerah yang di shaded itu daerah yang ini guys ya, yang saya kasih shaded warna kuning kuning muda ya, kayak gini guys. Ini adalah areanya between dari curve yang biru dan garis yang hijau kayak gitu guys. Ya. Nah, itu areanya. Nah, berarti kamu harus tahu mencari boundaries A dan B-nya. Boundaries A dan B-nya itu yang ini guys ya, yang merupakan titik pertemuan yang ini ya. Ini A-nya, ini B-nya kayak gitu. Berarti mau nggak mau kita harus cari. Nah, gimana cara mencarinya? Itu berarti kamu lakukan yang namanya eliminasi terlebih dahulu, guys. Kita lakukan eliminasi atau substitusi ya. Jadi, saya masukin ya, X kuadrat tambah X min 27 sama dengan 2X negatif 7. Jadi ini X kuadrat, ini min X, itu kemudian berapa tuh, guys? Min 20 ya. Hasilnya di sini kalau kita coba faktorin, nanti didapat nilainya adalah X-nya 5, dan X-nya di sini adalah negatif 4. Ya. Jadi kita tahu bahwa yang negatif 4 itu di poin A nih ya. Jadi ini kita cari dulu Y-nya ya. Kita cari dulu Y-nya. Y-nya kamu bisa masukin ke salah satu persamaannya. Di sini saya dapetin hasilnya nanti itu min 4, min 15. Dapatnya dari mana? Karena saya masukinnya ke ini yang gampang. Y sama dengan 2X min 7.
Ya, saya masukin ke situ. Jadi 2 kali min 4, min 7, ini kan min 8, min 7, hasilnya min 15. Kalau yang ini, Y sama dengan berapa tuh guys? 2X min 7, 2 kali 5 min 7, hasilnya adalah 10 kurang 7 adalah 3 guys. Jadi kesimpulannya, yang B itu 5,3, yang ini jelas min 4, min 15, guys. Ini adalah step pertama. Jadi step pertama kamu harus bisa mencari um, titik perpotongannya dari gambar kalau kalian bisa ya. Ini kebetulan yang kurva warna birunya pemfaktorannya jelek ya, tapi itu nggak penting ya. Maksudnya nggak penting, bagian ininya memang nggak perlu dicari kayak gitu ya. Ini kan cuma buat gambar sketsanya aja ya. Seperti itu guys. Oke, nah areanya bagaimana caranya? Nah, pakai rumus yang tadi, area itu kan rumusnya adalah atas kurang bawah. Atasnya itu yang warna hijau, bener ya? Jadi tinggal areanya adalah tinggal integral dari -4 sampai 5. Terus bagian atasnya hijau. Berarti itu 2x min 7 ya. Dikurangi, bottomnya itu adalah yang warna biru. X kuadrat, tapi dikurung nih ya, hati-hati ya, karena ini kurang ya. Plus x min 27 dx kayak gini guys. Nah, ini udah tinggal kalian hitung ya. Tentunya kalian sudah bisa melakukan integral ya dengan batas-batas ini. Oke, silakan kalian ambil waktu um, untuk dihitung juga. Di sini saya dapetin hasilnya min x kuadrat plus x plus 20 ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita coba integralin, ini hasilnya min 1/3 x pangkat 3, tambahin setengah x kuadrat, tambahin 20x dengan boundariesnya adalah 5 dan min 4, kayak gini. Nah, kemudian gimana caranya? Berarti kita akan coba masukin guys ya. Masukin, jadi pelan-pelan guys ya, min 1/3, 5 pangkat 3, terus ditambah setengah 5 pangkat 2 tambah 20 kali 5. Ini dikurang guys ya. Terus kamu kasih bracket aja, ini yang penting ya guys ya. Kemudian kita masukin angka yang warna yang ini nih, yang min 4 ya sekarang ya. Jadi min 1/3 tuh min 4 pangkat 3, memang harus sabar ini ya. Kalian boleh hitung pakai kalkulator kok ya. Yang pelan-pelan aja. Ya, yang penting teliti guys. Kemudian kita coba hitung hasilnya di sini. Endingnya saya akan dapetin hasilnya di sini hasil akhirnya aja ya, langsung ya 243/2 guys. Yang penting kalian teliti aja guys ya pakai kalkulatornya. Seperti itu. Ada beberapa kalkulator khusus itu bisa menghitung guys langsung ya. Jadi ketika input kalkulator yang ini nih di kalkulator, dia bisa langsung keluar loh kalkulator ya. Ada beberapa tipe-tipe khusus dia langsung keluar ini. Ini cuma diperbolehkan buat ngecek aja, cross check. Tapi kalau nanti di sekolah tentunya nggak boleh langsung ya. Pasti gurunya akan minta working prosesnya seperti ini. Jadi kamu harus tulis ini, tulis ininya juga kayak gitu guys ya. Seperti itu. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 1 guys ya. Saya zoom out sedikit, jadi kalian bisa sambil nyocokin jawaban saya dengan jawaban kalian juga. Dan kita akan lanjut sebentar lagi ke soal berikutnya di soal nomor yang kedua guys ya. Soal nomor 2 adalah yang bagian bawah ini demikian ya. Jadi intinya di soal nomor 2 ini ada 2 buah kurva dan kurvanya ini sudah dikasih tahu di gambar ya. Kebetulan sudah dikasih tahu, tapi sayangnya lagi-lagi titiknya ini nggak dikasih tahu guys. Titik A dan titik B-nya ini kita nggak dikasih tahu. So itu berarti ya memang harus dicari ya. Jadi memang ditanya. Berarti kita samain dulu guys ya. Di sini saya coba bantu tulisin aja ya, samain. Jadi 2x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kamu pindahin aja, simplify ke ruas sebelah kiri, and then you factorize kayak begini ya. Sama dengan 0. Nanti hasilnya di sini berarti x-nya itu adalah -1 atau x-nya adalah 2. Nah, berarti habis ini kita tinggal masukin ke salah satu persamaannya guys. Ya, salah satu persamaannya. Di sini nanti saya dapetin 2,11, yang ini -1,2 guys ya. Masukin aja ke salah satu ya. Ini saya tulis cuma buat example aja ya guys ya. Jadi y misalkan berarti 2 kuadrat tambahin 2 kali 2 tambahin 3 ya. Saya ambil dari yang sini nih. Jadi nanti didapat nilainya ini 4 tambah 4 tambah 3. Y sama dengan 11 kayak gitu ya yang ini. Ya, yang min 2, sorry, yang 2 ya kamu masukin juga ya ke salah satu equation-nya tadi ya, kamu boleh masukin, misalkan ini pakai warna apa nih? Hijau ya. Jadi Y sama dengan misalnya itu
negatif 1 square tambah 2 kali negatif 1 tambah 3. Hasilnya di sini 2 ya guys ya. Ini buat dapetin yang ini guys. Oke, kurang lebih begitu. Jadi jawabannya untuk yang koordinat yang E itu ini sebenarnya E sama B nggak dikasih tahu sih, bisa aja kebolak-balik sih ya. Jadi intinya B kalau karena B-nya di kanan sini saya tulis ini 2,11, yang A di sini adalah min 1,2 guys ya. Jadi ini jawabannya guys. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2B. 2B ini juga sama, ditanyai calculate di area yang dibatasin dari dua kurva ini ya guys ya. Nah, kamu harus bisa nentuin mana yang atas, mana yang bawah guys. Kalau dari yang ini guys, kita gambarin dulu ya. Yang warna grafik warna biru itu yang ini guys. Ini grafik warna biru nih, yang ini. Nih ya. Ini warna biru, biru tua nih. Oke ya, ini yang warna biru tua yang ini. Sedangkan untuk yang warna hijau, nih yang warna hijau nih, itu yang ini guys. Nah, kalian bisa perhatikan guys, di daerah yang di shaded itu, yang di shaded abu-abu ini guys, bagian atasnya itu yang warna hijau guys ya. Jadi nanti ketika menggunakan rumus, bagian atasnya itu yang hijau dulu. Berarti kita hitung ya bagian yang B, area itu kan integral dari batasnya. Batasnya itu berarti dari negatif 1 sampai 2 guys ya. Lihatnya dari bagian X-nya aja cukup ya. Negatif 1 sampai 2. Kemudian ini lanjutannya adalah apa nih? Negatif 1 sampai 2 itu terus atasnya. Yang atasnya itu kan yang hijau. Berarti X kuadrat tambahin 2X tambahin 3 kita kurangi dengan bagian bawahnya. Ingat karena ini dikurang harus dikasih bracket. 2X kuadrat tambahin X tambahin 1. Kayak begini guys. Kemudian kalian coba hitung. Nah di sini kan dapat berarti kan integral min 1 sampai 2, ini endingnya min X kuadrat, tambahin X tambah 2 dx, kayak gitu. Ya, ini kita lanjutin ya di bawah sini, guys. Kemudian, ini berarti menjadi min 1/3 X pangkat 3, tambahin setengah X kuadrat, tambahin 2X. Ini 2 min 1 batasnya ya. Ya sudah, berarti kita tinggal menghitung aja. Hitung ya. Berarti ya hitungnya yang teliti guys ya. Jadi ini saya zoom in sedikit. Ini kalian boleh hitung ke kanan, mau ke samping ya, atau ke bawah itu juga boleh, bebas ya guys ya. Kalau tadi yang nomor 1 saya hitungnya ke kanan gitu ya. Ini karena tempatnya masih cukup, boleh hitung ke samping kanan juga boleh. Atau mau kalau ke bawah itu juga nggak masalah nih guys ya. Di sini maka 3,5 ini 2 kuadrat tambahin 2 kali 2 dikurang. Nah, kurang berapa nih guys? Berarti ini pakai warna biru ya. Saya masukin batas yang ini sekarang ya. Min 1/3, min 1 pangkatin 3, tambah setengah kali min 1 kuadrat, tambahin 2 kalikan negatif 1. Seperti ini guys. Ya, oke, ini kejauhan. Nah, kalian coba hitung pakai kalkulator aja. Nanti didapat hasil resultnya, hasil endingnya di sini saya dapetin nilainya adalah 9/2 guys ya. Jadi tips dari saya, kamu hitung dulu pelan-pelan, jangan input semua di kalkulator guys ya. Jadi input yang ini dulu berapa, input yang ini dulu berapa, terus nanti baru dikurangin gitu ya. Jadi input satu satu di kalkulator guys ya. Jadi jangan langsung semuanya langsung dibablasin di kalkulator, nanti bracket-bracketnya itu salah gitu ya, karena ini panjang sekali gitu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor latihan yang kedua guys ya. Saya zoom out sedikit. Oke. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal berikutnya di soal nomor yang ketiga guys. Soal nomor 3 adalah demikian. Oke, ini ada curve, ya lagi-lagi sama ya, tipikalnya dengan yang nomor 2 ya. Cuma bedanya untuk soal yang ini adalah tidak ada gambarnya guys. Jadi kamu harus bisa gambarin dulu, biar ada bayangan kayak gitu ya guys ya. Oke, nah di sini kita bisa perhatikan sama titik ini intersect-nya kan, yang ditanya kan A, B gitu ya. Tanpa gambar pun sebenarnya kita bisa cari ya, kita bisa samain dahulu untuk mencari A sama B-nya seperti itu. Jadi kamu kalau mau cari dulu boleh nih, 2 tambah 4X min X kuadrat sama dengan X kuadrat min 7X plus 14, kayak gitu kan. Nah, kemudian kita coba ya cari ya, ini 0,
Ini 2x kuadrat, kemudian itu min 11x tambahin 12. Nah, ini kalau kita coba lakukan pemfaktoran, ya, hasil di sini 2x, di sini x, di sini 3, di sini 4. Min, ini hasilnya juga min, guys. Ya. Jadi resultnya x itu 3/2, dan x yang di sini adalah 4, guys. Nah, nilai y-nya ya kamu masukin lagi ke salah satu equation-nya, guys, ya. Masukin aja, ya. Kalian bisa lihat contoh tadi di nomor 2, guys, ya. Saya nggak tulis lagi biar nggak terlalu lama kontennya. Di sini saya dapetin nilainya tuh 2, dan di sini hasilnya saya dapetin 5,75, kayak gitu, guys, ya. Nah, perkara gambarnya ya mau nggak mau kita coba ya. Ini gambar. Apa? Diagram kartesian kayak gini. Nah, untuk yang bagian ini, saya kasih warna ya, guys. Ini enakan warna apa nih? X kuadrat, ini warna biru aja yang ini. Ini warna biru, yang ini saya kasih warna merah, guys, ya. Nah, yang warna biru itu dia kan positif A-nya. A-nya itu bagian paling depan. Ini kan X kuadrat positif kan? Berarti dia akan smile kayak gini. Dan ketika kalian coba cari, ini tuh nggak ada perpotongannya, ya. Jadi ini tuh apa diskriminannya negatif. Jadi itu dia nggak memotong sumbu X. Nanti dia akan kurang lebih seperti ini, gitu ya. Di ininya 0,14 ya. Kemudian untuk yang grafik yang merah, grafik yang merah itu dia akan memotong di ininya 0,2, jelas ya, kalau kita masukin X-nya 0,2. Dan nanti ini juga angkanya susah dicari, ya intinya kalian akan dapetin nanti kayak gini, guys. Nah, kurang lebih kayak begitu, guys, ya, walaupun tidak sesuai dengan skala ya tentunya ya, karena ini gambarnya agak not to scale ya. Jadi intinya di sini nanti didapat 4,2, yang ini didapat nilainya 1,5 ya, 3/2, 5,75 kayak gitu. Sorry ya, ini nggak sesuai skala ya. Jadi titiknya adalah seperti itu, guys, ya. Titik-titik yang di bawah sini sih nggak usah dicari, ini yang ini nih yang saya benerin ya. Ini nggak usah dicari, susah banget angkanya ya, nggak usah lah. Oke? Kita lanjut ya. Jadi kan tujuan sketsa ini kan cuma membantu biar kamu tuh dapat gambaran yang atasnya tuh yang mana, guys. Karena kan untuk rumus integral kan harus ditentuin. Atas ini ternyata bagian yang di shaded kan atasnya kan bagian merah gitu kalian. Jadi nggak nebak-nebak seperti itu ya. Oke, ini jawabannya. Maksudnya ini gambarnya ya. Nah, berarti untuk bagian A udah, bagian yang B kita tinggal hitung, guys. Berarti kita pakai atasnya itu yang merah dulu ya. Jadi untuk yang bagian yang B, berarti area integral dari mana? Kamu lihat dari X-nya aja ya. Ini 1,5 sampai 4. Berarti yang atasnya itu adalah 2 tambah 4X min X kuadrat negatif. Kamu kasih kurung. Kamu kasih kurung ya, guys, ya. Ini untuk yang biru sekarang kamu tulis. Ini adalah X kuadrat min 7X tambah 14, ya, ini dx seperti itu, guys. Oke, kita tinggal hitung-hitung-hitung. Nah, yang penting teliti, guys. Silakan pakai kalkulator kalian ya. Jadi ini integral dari min 2x kuadrat tambah 11x min 12 dx kayak gitu. Kemudian kita coba naikin ya. Berarti ini min 2/3x pangkat 3 tambah 11/2x kuadrat min 12x. Batas boundariesnya adalah dari 4 sampai 1,5 sampai 4 kayak gitu. Dan kita akan coba hitung, kita kurangin ya, guys, ya. Dan yang penting teliti, guys. Jadi please kamu lakukan ini dengan teliti ya. Jadi ini 4 dipangkatin 3, 11/2, 4 pangkat 2, min 12 kali 4, minus, kamu kasih bracket langsung. Kemudian ini saya isi untuk yang bagian warna birunya. Jadi ini min 2/3, 1,5 pangkatin 3, tambah 11/2 kalikan 1,5 pangkatin 2. Terakhir di sini min 12 kali 1,5. Seperti ini, guys, ya. Nah, kayak gitu. Nah, once again, please, inputnya one by one. Jangan langsung semua dijeder di kalkulator, ya, mati lah itu. Kamu pasti kalau, karena ini bracketnya ada banyak sekali gitu, dan takutnya kalkulator itu salah baca gitu. Jadi saran saya, kamu hitung yang ini dulu, kamu kurangi dengan yang ini kamu hitung, dan hasilnya itu, ya, hasilnya adalah memang jelek sih. Saya dapetin ini, sudah saya cocokin dengan kalkulator juga ya di online, hasilnya adalah sekian luasannya ya, 5,208 ya. Ya, kamu mau jawab 5,21, that's okay kok, that's fine. Itu kan pembulatan desimal aja. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor ketiga, guys, ya.
Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal terakhir, soal yang nomor 4, guys ya. Soal nomor 4 ini, kita akan lihat ya. Jadi soal nomor 4 ini bentuknya agak aneh, guys. Ya, karena apa? Ini gambarnya udah dikasih tahu. Kita lihat, kita kan endingnya diminta menghitung bagian yang ini ya, yang di shaded kan. Nah, yang di shaded itu ada bentuknya mana yang atas nih dan mana yang bawah. Coba kamu bayangin deh. Yang atasnya yang mana? Atasnya, oh atasnya yang hitam nih, yang garis. Sedangkan bawahnya yang mana? Bawahnya itu ada yang merah. Apakah ada yang ini juga yang warna kuning ini juga bawah? Jadi bagaimana menghitungnya? Nah, jadi ini memang agak ribet karena harus menghitung dua bagian. Nah, tapi sebelum kita hitung, kita cari dulu yang bagian A-nya, guys ya. Karena ini kan ditanya koordinat A, B, C-nya. A-nya itu yang di ujung ya. Ini A, B, C-nya itu di sebelah sini, guys. Jadi ini A, ini B, yang ini C, ya, yang di atas. Kita coba hitung, guys. Untuk yang AB itu gampang. Untuk yang AB itu kan kamu tinggal masukin ininya, Y-nya 0, guys ya. Jadi udah pasti ini kalau ininya 0, ya. Kalau ininya 0, berarti X-nya 1, X-nya adalah 5. Y-nya udah pasti 0 lah. Ya, sorry, 0. Nah, berarti B, ya saya tulis di atas aja ya. Jadi A itu 1,0 udah pasti. Absolutely ya, ini pasti juga 5,0 kayak gitu. Nah, tinggal yang C-nya ini berapa? Berapa koma berapa? Nah, C itu merupakan intersection between the curve and the line. Jadi kamu harus samain ya guys ya. Jadi kamu harus samain. Jadi X min 1 sama dengan X min 5, X min 1. Nah, common mistake kebanyakan murid-murid itu langsung coret guys. Kebanyakan kalian begini-begini. Hasilnya nanti, nah hasilnya itu berapa nih? Jadi sebenarnya bukan nggak boleh sih. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi em, itu bukan cara yang tepat. Gitu ya. Jadi cara yang tepat itu kamu harus kali silang dahulu, bukan kali silang, kali rainbow ya. Jadi ini X kuadrat min 6X plus 5. Kemudian nanti di sini 0 sama dengan X kuadrat min 7X plus 6. Jadi baru kalian faktorin ya. Ini X min berapa nih? X min 6, X min 1. Jadi nilai X-nya itu adalah 6, atau nilai X-nya adalah 1, guys. Jadi memang si garis itu dengan kurvanya kan berpotongan juga di A. Ditunjukkan di sini kan X-nya 1 nih, ketahuan nanti nih Y-nya itu 0. Nah, yang perlu kita cari itu yang ini Y-nya itu berapa. Dan di sini saya dapetin ternyata untuk nilai 6-nya itu 6,5 guys ya. 5-nya dari mana? Kamu masukin aja ke salah satu gitu ya. Kalau saya sih masukin ke yang ini. 6 kurang 1. Jadi nanti nilai Y-nya itu adalah 5. Ya. Jadi untuk titik C itu 6,5 guys ya. Nah, mentok sampai sini ya. Udah dapat nih untuk bagian A nih guys. Ya. Kita akan lanjutin ke bagian 4B-nya guys ya. Untuk bagian 4B sebetulnya ada dua cara guys ya. Dua cara guys. Jadi kalau saya zoom sedikit, cara yang saya nggak tahu paling mudah atau enggak ya. Jadi intinya kita bisa bagi ya. Ini cara pertama guys ya. Kita bisa bagi dua guys. Misalkan bagi dua seperti ini ya. Jadi hitung area 1 dan hitung area 2. Kayak gitu. Kemudian ditambah. Bisa seperti itu atau bisa menghitung kamu tarik sebuah garis di sini nih guys. Ya. Tarik garis yang ini. Jadi nanti segitiganya yang besar ini kita akan kurangi dengan daerah yang di sini yang saya shaded. Nah, kayak gitu. Ini juga boleh metodenya. Ya, jadi saya pikir hasilnya sama. Saya sudah cek. Saya akan ajarkan untuk konten kali ini untuk pakai metode yang ini aja. Jadi titiknya di sini kan adalah berapa tuh guys? Ini kan 1,0. Ya ini kan ini 5,0. Yang di sini 6,0. Di sini kan 6,5 guys ya. Kayak gitu. Jadi segitiganya itu luasannya adalah, berarti ini udah bagian yang B ya guys ya. Jadi luas segitiganya itu adalah setengah kali, tingginya berapa tuh guys? Tingginya ini height-nya adalah 5 guys ya. Lihat dari sini 5. Kemudian, nah jarak base-nya itu berapa guys? Nih base yang dimaksud tuh yang ini guys. Dari 6 dari 1 sampai ke 6 itu kan 5 juga ya. Jadi ini nilainya adalah 25/2 guys ya. Ini untuk area segitiganya guys ya.
Kemudian saya akan kurangi. Nah, saya akan kurangi bagian yang ini, guys. Jadi saya sekali lagi saya ajarin yang ini, guys. Saya lagi menghitung daerah yang ini nih, yang saya shaded warna ungu, guys. Ya, yang warna ungu itu adalah pakai integral, guys. Ya, jadi yang warna ungu, yang bentuknya kayak melengkung seperti ini ya. Nah, ini integral dari 5 sampai 6. Nah, ini adalah tinggal atas kurang bawah. Atasnya itu jelas yang curve. Jadi, ini X min 5, X min 1. Sedangkan bawahnya kan nggak ada apa-apa. Bawahnya kan garis flat datar. Jadi, minus 0 atau nggak usah ditulis. Nah, jadi resultnya di sini hasilnya saya dapetin X kuadrat min 6X plus 5 dx. Kemudian, saya coba hitung ya. Berarti ini 1/3 X pangkat 3 min 3X kuadrat tambahin 5X. Batasnya dari 6 sampai 5. Ya, kalian hitung yang hati-hati ya. Jadi ini 1, saya tulis sebelah sini ya. 1/3, 6 pangkat 3 kurang 3. Ini kalikan 6 square, tambahin 5 kali 6, dikurang, kurung buka. Nah, ini baru saya masukin ya, yang biru ini ya. Berarti 1/3, 5 pangkat 3, kurangi 3, 5 square, tambahin 5 kali 5, kayak gitu. Kemudian kalian coba hitung seperti biasa ya, please. Hitung one by one aja ini dan ini. Saya dapetin ya, ini tadi saya dapetin min 6, min, yang ini saya dapetin min 25/3. Jadi endingnya saya dapetin di sini adalah semuanya 7/3, guys. Ya, ini untuk yang part melengkungnya. Seperti itu. Jadi untuk area yang di shaded ya, yang ditanya di soal untuk bagian yang B ya, areanya itu kan dia bentuknya yang kayak gini guys. Dia bentuknya, nah sebetulnya seperti ini ya, yang area shadednya. Itu berarti sebenarnya segitiga yang besar dikurangi dengan yang part yang saya udah hitung yang ini guys. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Tadi kan segitiganya 25/2 ya. Lihat dari atas ya guys ya. 25/2 dikurangi 7/3. Hasilnya endingnya saya dapetin 61/6 guys ya. Silakan coba dihitung pakai kalkulator guys ya. Jadi ini saya bantu shaded. Ini yang warna hijau, ini yang ini nilainya. Kemudian yang tadi segitiga itu yang warna ini yang warna biru dari sini guys ya. Saya zoom sedikit ya. Oke guys, demikian konten kali ini tentang matematika khususnya integral mencari luas di antara kurva atau garis. Semoga membantu konten ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi ketika akan menghadapi kuis ataupun ada ulangan. Jika kalian masih ada kesulitan atau ada pertanyaan yang bingung, boleh langsung tanyakan di WA, di email, atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas hal yang lain guys. Terima kasih ya.